pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan dari Gereja GCC, Jesus Christ Community. Hari ini kita tetap akan mengadakan ibadah secara online. Karena itu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang masih ada link baik jemaat kami maupun simpatisan kami. Hari ini kita akan membahas tema Yesus lebih besar dari masalah dan kesulitanmu. Tema ini sengaja saya angkat untuk menghadapi masa situasi COVID yang belum kunjung selesai.
Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawa. Yang pertama adalah Tiang Awan, Tiang Api. Ini melukiskan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan juga mereka alami selama di padang gurun. Tempat yang kering dan juga cuaca yang ekstrim. Tapi justru melalui tiang awan dan tiang api Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, melindungi, menjaga, dan memberkati mereka. Sehingga 40 tahun walaupun tidak bercocok tanam, tetap mereka bisa menikmati hidup. Lalu lagu yang kedua, Tuhan Baik, Tuhan Besar. Seperti judul khotbah saya hari ini, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kesulitanmu. Tuhan itu baik dan Tuhan itu besar. Dia lebih besar dari masalah kesulitan yang kita hadapi. Dan lagu yang terakhir adalah Tuhan punya jalan keluar. Karena dia sanggup, dia bisa, tidak ada istilah pintu tertutup, jalan buntu bagi Tuhan. Mari kita dengarkan lagu ini yang memberkati kita oleh Pak Jonathan Prawira. Mari dipersilakan Pak Pendeta. Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam.
Tuhan itu lebih baik dari siapapun juga. Dan Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Sebab itu, kita dapat selalu percaya kepadanya. Kaulah yang mau memulihkanku. Kaulah yang tahu cara menolong diriku. Dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang di dalam kuasa-Mu. Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Kaulah yang mau memulihkanku. Kaulah yang tahu cara menolong diriku. Dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang di dalam kuasa-Mu. Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Menjadi nyata. Oh, Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbesar. Hatiku percaya Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Oh, Tuhan baik dalam rencana-Mu. Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Ku bersyukur mengenal-Mu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku.
Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Yang ajaib Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saya yakin Anda di rumah pun mengikuti pujian tersebut.
Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa supaya firman Tuhan itu meresap di dalam hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap melindungi, tetap memberkati kami di masa-masa yang sulit ini. Corona sudah melanda dunia 1 tahun lebih dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Goncangan ekonomi terjadi, kesehatan sangat terganggu, dan juga aktivitas manusia sangat terbatas. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, dan masalah kesulitan yang kami hadapi 1 tahunan ini tidak sebesar kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Karena itu melalui kebenaran hari ini kami diajar oleh Engkau supaya kami mengerti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah Yesus lebih besar dari masalah dan kesulitanmu. Apakah engkau saat ini sedang menghadapi masalah dan kesulitan? Menurut saya itu wajar. Karena apa? Hidup manusia itu tidak bisa terlepas dari masalah, kesulitan, dan juga penderitaan. Semua itu bisa menimpa siapapun tanpa membedakan agamamu, rasmu, golonganmu, jenis kelamin, bahkan usiamu. Bukan berarti yang mengalami penderitaan itu hanya bisa dialami oleh orang yang berusia. Bahkan anak-anak pun bisa mengalami yang penderitaan. Bagaimana ketika anak itu dilahirkan, lalu cacat, atau sudah dilahirkan, kemudian kena penyakit berat. Atau anak-anak setelah dilahirkan, orang tuanya meninggal. Itu kesulitan penderitaan yang akan dialami sepanjang hidupnya. Nah, saya akan mengutip 2 tokoh besar di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu memang penuh masalah, kesulitan, dan penderitaan. Tokoh pertama yang saya akan kutip itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, itu dicatatkan, ditulis oleh Musa berdasarkan pengalaman hidupnya di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh banyak tokoh. Di dalamnya ada Raja Salomo, ada Agur Yake, dan ada juga Nabi Musa ini. Musa itu menulisnya di dalam pasal yang ke-90. Kita akan kutip di ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ini. Masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Dan 70-80 tahun ini apa yang paling menonjol dalam hidup manusia? Dia lanjutkan lagi. Kesukaran dan penderitaan. Jika ribuan tahun yang lampau Musa sudah ceritakan bahwa hidup manusia penuh dengan penderitaan, apakah zaman sekarang itu penderitaan hilang? Justru semakin hari semakin berat penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Artinya 70-80 tahun itu yang paling banyak, paling menonjol dalam hidupnya itu adalah penderitaan. Lalu dia berkata, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalu itu buru-buru artinya waktu itu cepat sekali berlalu. Tidak terasa ya, virus corona yang melanda dunia itu sudah 1 tahun lebih. Dari Januari sampai sekarang kita sudah menghadapi seperti itu 1 tahun lebih. Dan sudah banyak masalah kesulitan yang kita hadapi. Lalu Musa katakan melayang lenyap artinya sia-sia kosong. Manusia lahir dari tangan kosong akan kembali juga dengan tangan kosong. Manusia itu hanya numpang hidup di dunia. Lalu tokoh yang kedua yang mengatakan hidup itu adalah penderitaan adalah Nabi Ayub. Ayub adalah tokoh yang mengalami penderitaan paling berat di dunia. Siapa yang lebih berat lagi daripada Ayub? Tidak ada tokoh yang mengalami penderitaan itu. Dia kehilangan seluruh kekayaannya dalam 1 hari. Apakah Anda pernah bangkrut dalam 1 hari? Dia mengalami kematian 10 anaknya.
7 laki-laki, 3 wanita. Dan semua anak Yesus sudah dewasa, mati dalam 1 hari. Ketika angin ribut menerjang rumah tempat anak-anaknya sedang berkumpul. Dan setelah itu Ayub sendiri pun kena penyakit. Kalau istilah kedokteran zaman sekarang adalah kanker kulit. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh dari kepala sampai ke kaki gatal, sampai 10 jari Ayub sudah tidak kuat lagi menggaruk. Gatal itu dia pakai taburi abu, karena kalau gatal-gatal luka lecet karena abu yang bersifat asin mengurangi rasa gatal itu. Tapi itu justru borok semakin padat tumbuh di dalam badannya. Setelah itu dia pakai beling untuk menggaruk lukanya, menggaruk rasa gatal itu. Nah, di pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 2 Ayub berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia yang lahir dari wanita. Siapa yang lahir dari laki-laki? Nggak ada. Artinya semua orang di muka bumi akan mengalami yang namanya penderitaan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, semua ini kan karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah maka tidak ada kegelisahan, betul? Dan berlalu dan singkat umurnya. Sama seperti dikatakan oleh Nabi Musa tadi, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu di ayat yang kedua, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub melukiskan hidup manusia seperti bunga rumput. Bunga kadang-kala memang tumbuh indah sekali, wangi, tapi setelah itu hilang layu. Memang bunga itu mewakili dua situasi dan kondisi. Bunga mewakili sukacita dan bunga mewakili duka cita. Ketika ada peresmian kantor, kita kirim karangan bunga, selamat dan sukses. Ketika ada anak kelahiran, kita dapat kiriman bunga, selamat atas kelahiran. Ketika kita ada prestasi, kita dikirimi karangan bunga. Tapi bukan hanya ucapan selamat, sukses, bahagia dan sebagainya, tapi bunga juga mewakili duka cita. Turut berduka cita. Kita kirim karangan bunga ketika ada duka cita. Betul? Nah, kan itu Ayub melukiskan hidup manusia memang ada dua sisi, ada suka, ada duka. Tapi kalau kita cocokkan lagi dengan ayat di atas, hidup manusia itu penuh dengan kegelisahan dan penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, kalau dua tokoh penting, dua tokoh yang sudah mengalami penderitaan berat, melukiskan hidup manusia penuh dengan masalah, kesulitan dan penderitaan berat adalah hal yang wajar. Jika sebagai manusia Anda pernah mengalami segala penderitaan, maka Yesus Kristus ketika hidup di dalam dunia juga pernah mengalami penderitaan yang sama. Dia menjadi manusia kok. Dia sama seperti manusia kok. Artinya penderitaan yang kita alami juga dialami oleh Yesus Kristus. Kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Perhatikan kalimat ini sangat miris. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah berdoa dengan ratap tangis. Kenapa Yesus meratap menangis? Karena melihat dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang tidak mau bertobat, dan juga dia menghadapi tantangan, kesulitan dan lain sebagainya. Karena Yesus saat itu menggunakan tubuh jasmani, maka penderitaan manusia jasmani juga masalah kesulitan. Lalu engkau mengalami cobaan, cobaan itu masalah kesulitan. Yesus pun mengalami pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan hanya dialami oleh manusia. Dalam Yesus kedagingan, Yesus kemanusiaan, dia juga pernah mengalami pencobaan. Bahkan pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus jauh lebih berat daripada kita. Di Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus itu menderita karena pencobaan. Yang namanya pencobaan itu adalah penderitaan. Jika saat ini engkau sedang mengalami pencobaan, engkau sangat menderita, wajar.
Karena memang pencobaan itu penderitaan. Tapi saya ingin katakan bukan hanya engkau yang pernah alami pencobaan, Yesus pun pernah mengalami pencobaan. Tapi ada satu kalimat pengharapan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Yesus sudah tahu strategi iblis mencobai manusia begini-begini. Lalu dia memiliki cara agar pencobaan itu bisa diatasi dan kita bisa lewati pencobaan. Karena ada penolong bagi kita, Yesus Kristus. Karena itulah hari ini saya mengangkat tema Yesus lebih besar dari masalah dan kesulitanmu. Tentu yang namanya masalah kesulitan itu sangat kompleks dalam hidup manusia, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu secara mendetil, secara poin-poin kecil, dan setiap orang menghadapi masalah kesulitan yang berbeda-beda. Tapi saya ingin mengupas penderitaan hidup manusia secara global. Paling tidak ada 3 masalah yang paling mengganggu di dalam hidup manusia. Manusia paling banyak bergumul dengan 3 hal ini. Masalah yang pertama adalah masalah ekonomi atau keuangan. Masalah kedua yaitu kesehatan atau bergumul dengan sakit penyakit. Dan masalah yang ketiga adalah rumah tangga atau pernikahan. 3 hal ini benar-benar membuat masalah, frustrasi, membuat manusia kehilangan gaya hidup, kehilangan keinginan hidup, sehingga putus asa, stres dan lain sebagainya itu melanda. Oke, mari kita kupas ketiga masalah ini. Dan dalam kupasan ini saya hanya menitik beratkan satu hal, Yesus lebih besar dari masalahmu, Yesus sanggup menolong menyelamatkan engkau. Masalah yang pertama adalah masalah ekonomi. 1/3 waktu dihabiskan oleh hidup manusia itu berurusan dengan masalah ekonomi. Dalam 1 jam 24, dalam 1 hari 24 jam, 1/3 dari 24 jam artinya 8 jam dihabiskan untuk kerjaan. 8 jam itu kita kerja loh. Kalau masuk kantor itu 8 jam. Tidak dihitung perjalanan Anda. Jika perjalanan Anda 2 jam, 3 jam itu bos masa bodoh. Pokoknya 8 jam engkau harus ada. Dulu saya melayani di satu gereja yang agak ekstrim. Jadi kalau pendeta, kebetulan kami pendeta ada staf-staf, datang itu harus di absen. Ketat memang. Begitu datang pakai absen mesin, dimasukkan kartu kita, ceklek, selesai. Kalau kita telat 1 menit aja, sudah angka merah absen kita. Dan biasa tuh akhir bulan itu, bos atau pimpinan kami itu, kebetulan juga gembala. Nah dia akan cek nih, yang merah siapa ini? Nah, kalau kita sering merah, kena tegur. Karena itu kita disiplin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita mau pulang juga ceklek lagi. Kalau pulang lebih awal, nggak bisa. Artinya 8 jam. Memang ekonomi itu sekali. Nah, apabila saat ini apalagi saat ini seluruh dunia itu sedang menghadapi pandemi COVID yang belum tahu kapan akan selesai. Pada bulan Maret 2020, Indonesia mulai memberlakukan PSBB. Ketika PSBB mulai berlakukan, akhirnya pembatasan skala besar. Restoran mulai dibatasi, perkumpulan massa mulai dibatasi. Dan Anda tahu berapa banyak restoran-restoran yang bangkrut gara-gara si tante corona. Kami tahun 2000 ada menyewa satu gedung hotel, satu ruangan di sebuah hotel di daerah Kemayoran. Dan kami itu sudah bayar penuh 100 juta lebih. Karena memang hotel itu minta dibayar di muka. Nah selanjutnya kami tinggal pakai. Dan setelah kami bayar 100 juta lebih, kami seminggu itu hanya pakai 3 jam. 1,5 jam pertama persiapan, lalu ibadah 2 jam, setelah itu setengah jam selesai kita persiapkan. Nah 100 juta lebih. Tapi kami hanya sempat memakainya 3,5 bulan. Jadi di bulan Maret, di minggu yang kedua kami sudah berhenti ibadah. Karena memang saat itu ibadah, saat itu dianjurkan oleh pemerintah tidak dijalankan lodo secara tatap muka. Dan berhenti sampai hari ini. Dan saat ini pas minggu yang kedua di bulan Maret, artinya 1 tahun penuh. Dan
Beberapa waktu yang lalu saya ke hotel itu lagi karena ingin mengecek sound system lah, peralatan perlengkapan kami, dan ternyata hotelnya sudah bangkrut. Pegawainya sudah pada dipecat, sisa 7 orang. Ada satpam atau security, dan ada 2 teknisi, dan ada 1 manajer yang dipertahankan untuk mengurus hal-hal yang kecil-kecil. Dan kami tidak tahu 100 juta yang sudah kami investkan di sana masih bisa ditarik kembali apa enggak. Kami tidak tahu. Itu memang kondisi, masalah, kesulitan. Dan dampak dari COVID secara ekonomi itu sangat-sangat parah. Memang sekarang vaksin sedang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi. Sudah banyak yang dapat vaksin, terutama orang tua. Tapi jangan Anda beranggapan begitu vaksin sudah diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, lantas ekonomi langsung pulih. Tidak. Untuk recovery, untuk pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan dalam sekejap. Paling tidak bisa 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, baru pelan-pelan kondisi ekonomi itu bisa dipulihkan. Gara-gara virus corona, sudah banyak negara yang jatuh bangkrut. Gara-gara virus corona, sudah banyak negara yang gagal bayar utang. Bapak Ibu yang saya kasih, nah, apakah Yesus tidak sanggup mengatasi masalah kesulitan ekonomi engkau? Mungkin gara-gara corona engkau saat ini ekonomi sedang hancur-hancuran, ekonomimu sedang berat. Kalau engkau seorang pengusaha, mungkin engkau sedang terancam pailit, tidak sanggup lagi membayar karyawan karena produksinya menurun, dan juga daya beli dari masyarakat pasaran sangat menurun. Apakah Yesus tidak sanggup menolong engkau? Kita lihat Matius pasal yang ke-14 ayat 15. Ini masalah ekonomi. Matius 14 ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saat itu Yesus melakukan pelayanan bersama dengan murid-murid, dan ternyata banyak orang yang mengikuti Yesus. Ribuan orang. Mereka mengikuti Yesus itu dengan 3 alasan. Pertama, ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Oke. Yang kedua, ingin melihat mujizat-mujizat dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tidak menarik? Orang lumpuh tiba-tiba bisa jalan. Orang yang buta tiba-tiba bisa melek. Jadi mereka benar-benar merasakan takjub dengan mujizat-mujizat terjadi. Lalu yang ketiga adalah ingin merasakan mujizat. Terutama mereka yang sakit, yang sedang mengalami masalah dan kesulitan. Ribuan orang ikut Yesus. Dan itu sampai menjelang malam. Dan akhirnya malam gimana? Jangan bayangkan malam itu seperti di kota besar sekarang. Itu nggak ada listrik. Dan mau cari makan di mana? Karena itu daerah yang agak berkampung. Lalu murid-murid berkata kepada Yesus, suruh mereka cari makan masing-masing ke desa-desa sekitar ini. Karena untuk dimakan, untuk menyediakan makanan bagi ribuan orang nggak akan bisa. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak perlu suruh mereka pergi, kalian yang harus kasih mereka makan. Kira-kira murid mendengar perkataan Tuhan Yesus, kamu harus memberi makan mereka, syok nggak? Syok. Pasti 12 murid matanya terbuka, melongo semua. Apa nggak salah Tuhan? Kami mau kasih mereka makan. Kasih mereka makan pakai apa? Reaksi mereka tuh pasti kaget. Dan akhirnya mereka berkata, dengan apa kami bisa memberi mereka makan? Lalu Yesus bertanya, apa yang ada pada kalian? Mereka berkata, yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, perkataan murid-murid itu mengindikasikan mustahil melakukan sesuatu dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti loh. Bayangkanlah. Yang namanya roti berapa gede sih? Ya segenggaman tangan lah, 5 roti.
Dan ikan juga bukan ikan yang gede. Nggak mungkin, mereka itu hanya berjalanan. Ini pembekalan, mungkin murid yang lapar bolehlah makan sedikit-sedikit. Itu waktu perjalanan, pembekalan mereka. Itu sisa yang ada pada mereka. Nah, perkataan, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa saat itu ada ribuan orang yang mengikuti dia? Yesus tahu. Namun apa kata Yesus? Di ayat yang ke-18 Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus minta 5 roti dan 2 ikan itu. Pasti Yesus minta itu bukan untuk Yesus makan, tapi Yesus ingin lakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib melalui 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan? Kita lihat ayat 17-an. Coba lihat kembali ayat 17 dan 18 ini. Ini masalah ekonomi. Di ayat 17 ini murid-murid kan berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini kan masalah ekonomi, kesulitan ekonomi. Nah, usaha, pekerjaan ketika ada di tangan manusia tidak akan bisa berubah. Tetap 5 roti 2 ikan. Karena di tangan murid Yesus memang hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan selamanya 5 roti 2 ikan, ya tetap 5 roti 2 ikan, tidak akan berubah lagi. Artinya di tangan manusia, di tangan engkau, kondisi ekonomi tetap begini, tidak akan bisa mengalami perubahan karena di luar kemampuan kita. Tapi apa kata Yesus? Bawa kemari 5 roti dan 2 ikan ini. Artinya ketika 5 roti dan 2 ikan itu berpindah tangan, apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan itu berkembang. Yesus kembangkan, bisa dimakan 5.000 orang. Kebayang nggak? Kesulitan mereka, murid-murid memberi makan kepada mereka yang mengikut Yesus sekejap teratas. Yesus mengubah 5 roti 2 ikan dan dimakan 5.000 orang. Nah, artinya jika saat ini engkau mengalami masalah kesulitan dalam hal ekonomi, ketika di tanganmu engkau tidak sanggup lagi, angkat tanganlah engkau. Angkat tanganmu. Serahkan masalah kesulitanmu kepada Tuhan. Karena ketika masalah ekonomimu di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi ribuan kali lipat. Jika kita mau jadikan persentase perkembangan ekonomi dari 5 roti dan 2 ikan itu 500.000%. Kebayang nggak? Ratusan ribu persen. Bukan 1%, bukan 10%, ratusan ribu persen. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat ayat yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-20. Matius 14 ayat 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Perhatikan, 5.000 laki-laki. Lalu kalimat selanjutnya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apakah yang makan itu hanya 5.000 orang? Tidak. Perempuan tidak dihitung, anak-anak tidak dihitung. Karena yang mengikuti Yesus saat itu bukan hanya kaum laki-laki. Banyak yang pasangan suami istri, bahkan ada yang bawa anak supaya mereka bisa mendengarkan pengajaran Tuhan, bisa melihat mujizat yang terjadi. Mungkin mereka datang juga ada yang temani keluarganya. Jadi rame-rame sekalian dah. Daripada di kampung tidak ada hiburan, tidak ada bioskop, tidak ada televisi, paling tidak mereka dapat hiburan melalui mujizat-mujizat, melalui pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Artinya yang ikut makan itu bisa mencapai di atas 10.000. Betul nggak? Katakanlah jika pasangan suami istri masing-masing bawa 1 anak, itu sudah 15.000. Bayangkan berapa kali lipat Yesus mengembangkan ekonomi dari 5 roti 2 ikan. Nah, jika Yesus sanggup mengubah 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 laki-laki, tentu Yesus pun sanggup memulihkan ekonomimu bahkan sampai 5.000 kali lipat. 5.000 kali lipat itu seperti apa sih? Jika coba hitung-hitungan dah. 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu mau taksir berapa?
Coba taksir berapa? Kalau saya pribadi, saya taksir katakanlah 5 roti 2 ikan dengan harga 50.000 untuk saat itu. 50.000. Nah, yang makan itu ada 5.000 orang. Artinya setiap orang dapat jatah 50.000, 50.000. 50.000 dikali 5.000 orang. Nilainya berapa? 250 juta. Betul nggak? Dalam sekejap Yesus bisa mendatangkan uang 250 juta hanya dalam bentuk ikan dan roti. Karena ketika roti itu disobek-sobek, ikan dibagi-bagi, dipotong-potong, ada nggak habis-habis. Yesus punya kuasa atas ekonomimu. Yang ikut makan itu saya sudah katakan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus sanggup kok. Masalahnya sekarang adalah, apakah engkau andalkan kekuatanmu sendiri menghadapi masa yang sulit di ekonomi sekarang? Jika engkau menggunakan kekuatanmu sendiri, 5 roti 2 ikan yang ada di tanganmu tetap 5 roti 2 ikan, tidak akan banyak berubah. Tapi ketika 5 roti 2 ikan, katakanlah itu usahamu, pekerjaanmu ada di tangan Tuhan, engkau undang Yesus hadir di dalam usahamu, di dalam ekonomimu, Yesus sanggup melipat gandakan 5.000 kali. Jika saat ini engkau punya modal 100 juta, Yesus sanggup lipatkan 5.000 kali. Anda hitung berapa itu? Karena itu Yesus sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam masalah ekonomi. Percayalah, percayalah, dan percayalah dia sanggup. Lalu yang kedua, masalah kesehatan. Sakit penyakit adalah salah satu hal yang umum dihadapi oleh manusia. Tidak seorang pun yang bisa bebas, yang bisa lolos yang namanya penyakit. Apakah dia itu seorang dokter yang tugasnya mengobati orang sakit? Juga tidak luput dari yang namanya penyakit. Satu kali saya naik angkutan umum di Tanjung Priuk, terminal Tanjung Priuk. Karena saya lagi nunggu bus yang akan lewat di sini, dan kebetulan ada juga beberapa orang yang nunggu dekat dengan saya. Nah, kemudian saya melihat ada seorang bapak-bapak bawa sepeda motor dan di belakangnya menggonceng seorang ibu-ibu. Kemudian dia berhenti persis di depan saya. Saya pikir ada apa dengan saya. Rupanya dia tuh mau ke rumah dokter. Dia minta jalan, "Pak, sorry, saya mau lewat." Nah, setelah itu memang di depan kami itu ada satu jalan kecil masuk ke satu rumah. Cuma saya tidak tahu awalnya itu rumah dokter. Nah, setelah itu saya balik badan, oh ini dokter praktek. Oke. Nah, akhirnya kami minggir, dia bawa istrinya masuk. Saya lihat istrinya agak kurus dan agak pucat. Ya, pasti mungkin sakit cukup parah. Nah, setelah sampai, lalu dia ketok pintu. Setelah ketok agak lama, keluarlah seorang pelayan dari rumah itu. Nah, bapak ini tanya, "Bu, istri lagi sakit berat, dokternya ada enggak?" Kemudian si pelayan ngomong, kebetulan jarak tempat kami berdiri di pinggir jalan dengan rumah itu enggak begitu jauh. Jadi kedengaran pembicaraan mereka. "Aduh, sorry Pak, dokternya sudah 3 hari berbaring, lagi sakit parah dok, lagi sakit parah." Nah, ketika mendengar dokter lagi sakit parah, saya sempat berpikir, lucu juga. Dokter yang mestinya mengobati orang, malah dokter sekarang lagi sakit parah. Dan orang-orang yang sekitar sana juga saya lihat senyum-senyum, karena merasa lucu gitu loh. Dokter yang tukang mengobati orang, malah dokter juga jatuh sakit. Apakah rasanya memang lucu? Tapi sesungguhnya tidak ada yang lucu. Kenapa tidak ada yang lucu? Dokter juga manusia kok. Dokter pun tidak bisa menghindari yang namanya sakit penyakit kok. Manusia kok. Nah, atau seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melakukan mujizat dahsyat. Bisa sembuhkan macam-macam penyakit, usir setan dan sebagainya. Sehingga pendeta itu dianggap tidak boleh sakit. Benar nggak? Kalau pendeta sakit, dianggap ditinggalkan Tuhan, tidak diberkati Tuhan. Itu keliru besar. Wong kuasa pendeta mendoakan orang itu bukan dari pendeta kok, dari atas. Pendeta itu hanya menyalurkan, hanya menjadi media. Sumber kuasanya tetap dari atas. Karena itu
beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas satu tema berseri. Temanya itu penyakit menurut Alkitab. Di link YouTube saya, link YouTube yang sama dengan isi khotbah hari ini, yaitu Jesus Christ Community. Jadi Bapak Ibu bisa membuka link, di dalamnya itu banyak khotbah-khotbah, banyak pengajaran-pengajaran juga penting. Jadi saya ada 2 link YouTube, satunya Bible Teaching Ministry, khusus untuk membahas tentang doktrin-doktrin, bahan yang berat-berat. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami Alkitab, bisa kunjungi Bible Teaching Ministry. Dan satu lagi adalah link Jesus Christ Community, link khusus untuk khotbah dan juga khotbah berseri. Nah, khotbah berseri topik penyakit menurut Alkitab itu ada 8 episode dengan durasi 30 menit setiap episode. Dalam pembahasan tersebut saya ada kutip 2 tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang satu di Perjanjian Lama dan yang satu itu di Perjanjian Baru. Mereka menghadapi sakit penyakit yang berat. Kita lihat di Perjanjian Lama ada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa mengalami sakit berat dan penyakitnya itu sampai membuat dia meninggal. Oke, kita lihat 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Di ayat 14 itu dikatakan Elisa sedang sakit, dan penyakit itu menyebabkan kematiannya. Artinya penyakit yang diderita oleh Elisa itu penyakit yang sudah lama dan juga nggak sembuh-sembuh. Apakah Elisa nggak berdoa? Pasti berdoa juga. Tapi memang Tuhan ingin melalui penyakit itu membawa Elisa itu pulang. Lalu kenapa harus melalui penyakit dulu? Ya, kita memang rahasia Tuhan, betul? Artinya, jika seorang nabi besar, nabi yang banyak melakukan tanda heran dan mujizat, bahkan nabi yang pernah membangkitkan orang dari kematian, ternyata dia pun tidak lolos, tidak bisa luput dari sakit penyakit, apalagi kita. Lalu tokoh yang kedua yang akan saya kutip adalah rasul besar di Perjanjian Baru, namanya Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang disertai Tuhan luar biasa. Baju yang pernah dipakai Paulus, sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus, punya khasiat penyembuhan dan juga bisa usir setan-setan. Dahsyat kan mujizat yang kuasa yang dimiliki oleh Paulus. Tapi apa yang terjadi? Paulus pun ternyata mengalami sakit penyakit. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa sih penyakit Paulus? Di dalam Alkitab memang tidak ada penjelasan secara jelas, tidak ada penjelasan secara tegas kira-kira penyakit Paulus itu apa. Dan selama ini kita hanya bisa tafsir-tafsir, dan ada 2 tafsiran tentang apa penyakit Paulus. Saya di dalam khotbah mini seri itu menafsirkan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah penyakit mata. Jadi Paulus punya mata itu seringkali bengkak, mata dia itu seringkali berair, mata dia itu seringkali sakit. Karena itu Paulus mungkin waktu dia melihat sinar terang yang turun dari langit membuat dia matanya buta 3 hari. Memang saat itu dia didoakan oleh Ananias, ditumpangkan tangan oleh Ananias. Ananias berkata,
engkau disembuh. Tapi Tuhan Yesus sengaja tidak mau sembuhkan secara total. Untuk apa? Supaya Paulus selalu ingat akan bagaimana sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih, itu kenangan. Dan itu diperkuat lagi di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Ada, dia berkata, lihatlah betapa besarnya tulisan tanganku. Berarti penglihatan Paulus ini bermasalah. Nah, atau dia pernah berkata kepada jemaat Tesalonika bahwa kalian begitu mengasihi aku, bila perlu kalian mencungkil mataku, mencungkil mata kalian dan memberikan kepadaku. Artinya di zaman Paulus mungkin mereka sudah mengenal istilah transparansi mata atau mata diganti. Kemungkinan mata Paulus bermasalah. Dan kemungkinan yang kedua adalah badannya. Dan itu juga ada alasan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus itu banyak mengalami siksaan pukulan. Dia pernah dilempar batu sampai mati, dan di punggungnya pernah mengalami pukulan 5 kali disesat, dan setiap kali jumlahnya 39 kali. Karena memang hukumnya nggak boleh dari 40 kali. Artinya di punggung Paulus sudah kena pukul 195 kali. Kira-kira berapa parah punggungnya Paulus? Berapa parah? Dan kira-kira berapa banyak itu saraf-saraf punggung Paulus yang putus karena pukulan itu? Kita nggak tahu. Karena itulah, karena banyak saraf-saraf dalam tubuh Paulus yang rusak, yang terputus, sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh Paulus itu nggak bagus. Makanya dia sering sakit-sakitan. Nah, ketika menghadapi sakit penyakit, Paulus juga merasa repot. Dalam pelayanan dia mengalami kesulitan, di dalam kehidupan sehari dia mengalami kesulitan. Dan untunglah dia adalah seorang dokter yang selalu mendampingi dia, yaitu Dokter Lukas, yang menulis Injil Lukas dan menulis kitab Kisah Para Rasul. Dan ketika menghadapi sakit penyakit itu, apa yang dilakukan Paulus? Di ayat yang ke-8 dia berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rupanya penyakit ini sangat mengganggu kehidupan Paulus, maka 3 kali dia berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menyembuhkan dia? Memang Tuhan tidak sembuhkan dia. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyembuhkannya. Dan Tuhan sengaja biarkan penyakit itu ada dalam diri Paulus. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tidak meninggikan diri. Tetap Yesus lebih besar dari penyakit Paulus. Dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus untuk menghadapi sakit penyakitnya. Karena itu, ketika engkau mengalami sakit penyakit, hanya 2 kemungkinan. Engkau disembuhkan Tuhan, atau Tuhan membiarkan penyakit itu ada di dalam tubuhmu. Jika engkau disembuhkan Tuhan, masalah selesai. Betul, dan Tuhan sanggup kok. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan engkau, maka kasusmu adalah seperti Paulus. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada engkau agar bisa melewati sakit penyakit tersebut. Walaupun penyakit itu melekat di dalam tubuh, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan dan lain sebagainya. Di Alkitab menceritakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Matius pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Macam-macam penyakit, macam-macam sakit dibawa kepada Yesus, dan mereka semua disembuhkan. Tidak ada satupun yang tidak sembuh. Luar biasa. Karena begitu populernya Yesus pada zaman itu, sehingga
Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, 5.000 orang yang selalu ikut Yesus, sampai Yesus membuat 5 roti 2 ikan bagi mereka untuk makan. Karena memang saat itu Yesus lagi menggoncangkan seluruh Israel. Tabib-tabib nggak laku di zaman Tuhan Yesus karena mereka datang kepada Yesus. Kalau tabib harus dibayar dan kesembuhan perlu waktu. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan, langsung disembuhkan tanpa bayar. Siapa yang nggak mau? Karena itu dari jauh pun mereka datang, gotong orang sakit itu untuk bertemu Yesus supaya mereka disembuhkan. Karena itu di ayat yang ke-25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kata berbondong-bondong itu, wah, datang terus tanpa berhenti. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Sampai ini bangsa Israel ada sungai Yordan memisahkan mereka. Kemudian sampai dari seberang Yordan pun datang melewati sungai Yordan. Hanya ingin bertemu dengan Yesus, hanya ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah kuasa Yesus sudah berubah? Jika dulu dia sanggup melakukan mujizat-mujizat dahsyat, hari ini pun mestinya dia sanggup melakukan mujizat-mujizat dahsyat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan akan datang. Anda tidak perlu meragukan, Anda tidak perlu mempertanyakan kuasa penyembuhan Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang yang disayangi dan dikasihi Yesus jatuh sakit. Namanya Lazarus. Kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Rupanya 3 kakak beradik ini dekat dengan Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus sering kali singgah juga ke rumah mereka, makan di sana. Dan suatu hari Lazarus jatuh sakit. Dan ternyata penyakit yang diderita oleh Lazarus itu berat, sehingga dia meninggal karena penyakit. Lalu apa yang dia lakukan Yesus? Setelah Lazarus mati lalu dikubur, dikubur, baru datanglah Yesus. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Bukan 1 hari, 2 hari, tapi sudah 4 hari mati. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, kematian Lazarus akibat penyakit itu menimbulkan pertanyaan besar tentang kuasa Yesus dari mereka yang melayat Maria dan Marta pada saat itu. Kita lihat ayat 37. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Perhatikan kata, tidak sanggupkah ia? Artinya meragukan kuasa Tuhan. Padahal mereka sudah mendengar banyak mujizat yang Yesus lakukan. Maka salah satu mujizat yang ditekankan di sini, dia yang bisa membuat orang buta melihat. Sel saraf mata yang sudah nggak berfungsi, Yesus bisa fungsikan kembali sehingga orang itu bisa melihat. Lalu dipertanyakan, apakah Tuhan tidak sanggup menolong dengan kondisi demikian? Dan Yesus menjawab tantangan mereka. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Dahsyat. Yang sudah mati 4 hari, Yesus bangkitkan. Mana lebih sulit dilakukan, menyembuhkan orang yang sakit atau membangkitkan orang yang sudah mati dan sudah ada di dalam kubur? Mana yang lebih sulit? Jika orang itu sudah mati, artinya sel-sel di dalam tubuhnya itu sudah rusak, sudah hancur, semua organ-organ itu sudah mati, tidak berfungsi, darah pun sudah beku. Artinya
Harapan itu sudah nggak ada. Tapi Yesus sanggup melakukan itu. Yesus sanggup menyembuhkan. Darah yang sudah beku, Yesus bisa hidupkan kembali, mengalir kembali. Organ-organ tubuh, terutama jantung yang memompa darah, Yesus bisa aktifkan kembali. Sehingga jantung Lazarus mulai memompa darah, sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Kemudian paru-paru Lazarus yang sudah mati, Yesus hidupkan kembali. Sehingga bisa mengantarkan oksigen ke dalam seluruh saraf-saraf, seluruh urat-urat dan seluruh tubuhnya. Dahsyat. Oke? Karena itu Anda tidak perlu meragukan kuasa Tuhan dalam penyembuhan. Jika orang mati saja Yesus bisa bangkitkan, apalagi sekedar menyembuhkan penyakitmu. Jauh lebih gampang bagi Tuhan Yesus. Karena itu engkau tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Masalahnya adalah Yesus mau atau tidak mau. Intinya di sana. Jika Yesus mau, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang penting adalah bagaimana engkau menggerakkan Tuhan agar Dia mau dan juga tergerak untuk menyembuhkan sakit penyakit Anda. Ada syarat untuk menggerakkan hati dan kuasa Tuhan, yaitu iman dan pantang menyerah. Kalau engkau punya iman, engkau tidak akan menyerah. Dan hal itu dialami oleh seorang perempuan dari Kana. Coba lihat Matius 5 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia datang kepada Tuhan Yesus. Anaknya itu sering kerasukan setan, sering berguling-guling ke tanah, menyiksa diri, histeris, tidak karuan, bisa melukai diri sendiri. Dia sayang kepadanya dan datang kepada Yesus karena dia pernah mendengar Yesus sudah sering mengusir roh-roh jahat. Tapi bagaimana reaksi Yesus? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak ladeni. Dia minta, mohon tolong, Tuhan Yesus tolong. Yesus tidak ladeni. Okay? Nah, murid-murid Yesus yang melihat hal tersebut lalu berkata, "Suruhlah dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Rupanya dia tuh bukan hanya minta tolong. Dia teriak, "Tolong Tuhan Yesus, tolong." Karena dia tuh diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Anaknya ditinggalkan, datang kepada Yesus. Yesus jawab apa? Di ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, sorry, kamu tidak masuk hitungan. Aku diutus oleh Bapa di sorga adalah untuk bangsaku, untuk orang Israel, umat pilihan Allah. Artinya, kamu tidak masuk hitungan. Karena dia bukan umat Israel. Dia ini perempuan Kanaan. Makanya di ayat 25 dikatakan seorang perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Jadi dia nggak masuk jatah untuk dapatkan anugerah Tuhan. Tapi bagaimana reaksi perempuan ini? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia coba terobos banyak orang. Dia dekati, sembah kepada Tuhan, memohon yang begitu menyedihkan. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kasar loh perkataan Tuhan Yesus loh, betul gak? Anak-anak itu orang Israel. Okay? Roti itu adalah anugerah berkat kuasa Tuhan untuk orang Israel, umat pilihan. Itu anak-anak kerajaan. Tidak layak diberikan kepada orang lain. Tapi apa kata perempuan itu? "Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Benar, kalian itu umat pilihan. Kami seperti seekor anjing. Oke, bahasa lain. Tapi kami bisa mendapatkan remah-remah. Remah-remah kan apa salahnya? Kami hendak dapat remah-remah dari anugerah yang diperuntukkan kepada Israel. Remah-remah itu adalah iman sebesar biji sesawi. Ya, remah-remah sudah hancur-hancur, sudah bagian-bagian kecil. Itulah iman sebesar biji sesawi. Dan begitu dia ucapkan itu, Yesus itu takjub dan Tuhan berkata, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita lihat, bukan Yesus nggak sanggup. Masalahnya lah, bagaimana engkau menggerakkan hati Tuhan Yesus agar mau menyembuhkan engkau. Ada harga yang harus dibayar. Nah, cara menggerakkan Tuhan adalah engkau tidak putus asa berdoa dan engkau punya iman di dalam doamu. Kalau engkau sudah lakukan itu, saya yakin suatu saat Tuhan pasti tergerak. Kadang-kadang kita nggak putus asa, kadang-kadang kita mudah putus asa. Berdoa tidak disembuhkan, kita sudah nggak berdoa lagi. Yesus lebih besar daripada penyakit yang kau derita. Lalu yang ketiga, masalah rumah tangga. Selain masalah ekonomi atau keuangan dan masalah sakit penyakit, masalah yang tidak kalah penting dan sangat membuat frustrasi dalam hidup manusia adalah masalah rumah tangga, masalah pernikahan. Okay? Apakah Yesus tidak peduli dan tidak bisa mengatasi masalah konflik rumah tangga? Tadi saya sudah katakan, yang paling sulit dan membuat frustrasi, yang membuat hidup kita tidak berarti, hidup kita putus asa, 3 hal ini: ekonomi, penyakit, rumah tangga. Apakah Yesus tidak sanggup mengatasi konflik di dalam rumah tanggamu? Pesta pernikahan di Kana adalah wujud perhatian Yesus atas pernikahan manusia. Kita coba lihat Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus datang nggak ke pernikahan tersebut? Padahal Yesus tuh sibuk loh di dalam pelayanan. Di Alkitab mengatakan sampai beristirahat, sampai makan pun Yesus kadang-kala sudah tidak ada waktu. Karena orang tuh datang silih berganti. Okay? Datang tanpa berhenti. Yesus harus layani mereka semua sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Karena itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sepi supaya kita dapat beristirahat sejenak, lelah sekali. Tapi kenapa Yesus masih datang ke tempat pesta pernikahan? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah masih ada hubungan famili antara Yesus dengan yang mengadakan pesta ini, yang sedang menikah ini. Karena itu terbukti Maria juga datang. Maria datang, Yesus juga diundang. Kayaknya masih ada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Dan Yesus datang karena Yesus juga tetap berusaha menjalin silaturahmi dengan orang-orang, dengan keluarganya. Lalu yang kedua adalah Yesus menghormati pernikahan. Karena pernikahan itu ditetapkan oleh Allah. Oke? Awal mula pernikahan ditetapkan oleh Allah itu pada zaman Adam dan Hawa. Ini memberikan pengajaran, Yesus ingin ada di tengah-tengah keluargamu, ada di tengah-tengah pernikahanmu. Masalahnya adalah apakah engkau mengundang Yesus hadir di dalam pernikahanmu atau tidak. Kalau engkau menggunakan kekuatan, mengandalkan kekuatan menghadapi masalah kesulitan di dalam pernikahan, engkau tidak akan selesai. Konflik demi konflik itu terjadi. Kita lihat ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Saat pernikahan saja sudah muncul masalah. Mereka kehabisan anggur, dan kehabisan anggur itu sesuatu yang memalukan bagi keluarga yang menyediakan pesta. Apakah mereka tidak rencanakan dengan baik sehingga bisa kekurangan anggur? Pasti mereka sudah rencanakan dengan baik. Nah, apakah mereka tidak antisipasi menyediakan makanan minuman? Pasti sudah antisipasi. Yang namanya pernikahan. Dalam pernikahan itu, jika Anda cetak 100 undangan, Anda bagikan 100 undangan kepada orang lain. Anda tidak boleh menyediakan makanan hanya 100 piring. Tidak boleh. Kecuali di dalam undangan dicantumkan, harus bawa undangan ini. Yang tidak bawa undangan tidak boleh masuk. Dan undangan berlaku hanya untuk 1 orang. Mungkin aman, tapi kan nggak mungkin kita lakukan itu, betul? Jadi ketika engkau mengundang 100 orang, maka engkau harus siapkan minimal 300 piring makanan.
Karena perhitungannya, orang yang Anda undang belum tentu datang sendiri, pasti dia bawa pasangannya. Dan bukan hanya bawa pasangan, kadang-kala bawa anak lagi. Jadi kita jatahkan satu orang yang Anda undang bawa pasangan dan bawa satu anak. Minimal 300 porsi makanan itu sudah harus disiapkan. Dan saya yakin di kota Kana mereka keluarga yang mengadakan pesta itu sudah antisipasi, sudah persiapkan dengan baik. Tapi yang namanya pernikahan itu gambaran pernikahan, tidak ada yang sempurna. Konflik itu pasti bisa terjadi. Saya tidak tahu mereka kedua belah pihak keluarga itu saling menyalahkan enggak? Lah, dulu aku suruh kamu siapkan berapa galon anggur. Di mana? Yesus akhirnya bertindak. Dia mengubah air menjadi anggur, dan Alkitab mencatat dengan jelas itu adalah mujizat yang pertama yang Yesus adakan. Mujizat pertama. Kenapa dicatatkan mujizat pertama? Coba kita baca dulu ayatnya. Yohanes 2:11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Itu mujizat pertama loh. Kenapa mujizat pertama? Artinya keluarga menjadi prioritas utama dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jika keluarga itu baik, keluarga itu bahagia, tentu sangat berdampak dalam pertumbuhan gereja. Karena gereja itu kan dari keluarga-keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Keluarga-keluarga inilah yang membentuk gereja. Jadi kalau keluarga semuanya baik, gereja itu pasti sehat, gereja itu pasti berkembang, gereja itu pasti bertumbuh. Tapi kalau keluar di dalam gereja itu banyak masalah, konflik suami istri, dampaknya pasti gereja. Nah, hal pertama yang dilakukan Allah di Taman Eden juga membangun keluarga. Pernikahan pertama dilakukan oleh Allah bagi pasangan suami istri Adam dan Hawa. Nah, itulah mujizat pertama. Dan di Alkitab itu banyak membahas pernikahan secara khusus, karena pernikahan itu sangat penting di dalam kekristenan kita. Pernikahan sangat menentukan pola hidup dan gaya hidup kekristenan. Jika di dalam keluarga suami istri konflik melulu, anak ribut melulu, apakah ini keluarga Kristen? Dan orang lain pun nggak akan mau jadi Kristen, karena melihat apa artinya kekristenan kalau hidup kita nggak bahagia, hidup kita berantem terus, menentukan pertumbuhan iman seseorang. Jika di dalam keluarga itu banyak konflik, banyak berseteru, iman itu nggak akan bisa bertumbuh. Kenapa kita yang sudah Kristen sulit sekali menginjili orang-orang yang ada di dalam keluarga kita? Suami sulit injili istri, atau sebaliknya, orang tua sulit untuk memenangkan anaknya dan seterusnya, atau anak sulit menginjili orang tua karena ada luka-luka kepahitan di dalam keluarga. Sehingga apapun yang engkau lakukan, engkau injili, mereka itu sudah terluka sama Anda. Melihat gaya hidup Anda, mereka nggak mau terima. Bukan Injilnya yang mereka tolak, tapi diri Anda yang memberitakan. Tapi kalau orang lain yang memberitakan, cepat masuk tuh. Artinya, konflik itu merintangi dalam penginjilan. Karena itulah keluarga akan menjadi sasaran serangan iblis. Iblis tahu, jika keluarga dihancurkan, gereja itu hancur. Jika keluarga dipulihkan, gereja akan dipulihkan. Nah, salah satu yang akan menjadi serangan dari iblis itu adalah hamba-hamba Tuhan. Karena mereka yang menginjili, mereka yang berjalan di depan. Jika seorang hamba Tuhan gugur, maka pelayanan dia itu hancur semua. Jika iblis tidak berhasil menyerang hamba Tuhan itu, maka sasarannya adalah iblis. Sasaran iblis itu adalah istri dari hamba Tuhan. Istrinya diserang habis-habisan. Dan kalau yang jadi hamba Tuhan itu wanita, maka suaminya yang bukan pendeta diserang habis-habisan. Dan konflik suami istri terjadi. Dan ketika suami istri konflik, pelayanan sudah nggak bisa jalan. Engkau sudah tidak bisa khotbah pun, walaupun khotbah engkau hebat, tetap sudah ada beban. Nah, kalau bukan istrinya yang diserang, maka anak-anaknya. Dan saya banyak melihat banyak anak pendeta yang hancur hidupnya, yang rusak hidupnya. Kenapa demikian? Karena memang iblis mau hancurkan hamba Tuhan itu melalui anaknya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengingat pentingnya pernikahan, maka firman Tuhan memberi porsi
dan perhatian khusus tentang kehidupan suami istri dan anak-anak. Dicatatkan di Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12, lalu 1 Korintus pasal 7, satu pasal Paulus khusus mengupas tentang pernikahan, lalu di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, 22-33. Di Efesus pasal yang kelima ini Paulus secara khusus membahas tentang kehidupan suami istri. Lalu ada Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Nah, itu membahas antara suami istri dan anak. Artinya membahas tentang keluarga. Dan bukan hanya itu, Petrus juga membahas hal itu di Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah, ini ayat-ayat tidak saya bukakan karena terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu, jika saat ini sedang mengalami konflik di dalam keluarga, cobalah konflik itu Anda atasi dengan firman Tuhan. Koreksi masing-masing. Apakah hidupmu sudah berpadanan dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau engkau sudah sesuai dengan firman Tuhan, maka konflik itu pasti menurun jauh sekali. Bapak Ibu yang saya kasih, satu hal yang ingin saya katakan, Yesus sanggup menolong keluargamu. Yesus sanggup memulihkan keluargamu. Yang sudah cerai, yang sudah pisah pun Yesus sanggup persatukan. Bagi manusia itu sulit, tapi bagi Tuhan Yesus tidak sulit. Karena itu kita akan kesimpulan, saya sudah mengupas 3 hal yang sangat penting dan bisa berakibat hidup manusia itu tidak bahagia, hidup manusia stres, hancur, putus asa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah pernikahan. Namun saya ingin tegaskan ulang bahwa semua masalah kesulitanmu dapat diselesaikan ketika Tuhan Yesus hadir dalam pekerjaanmu, hadir di dalam kesehatanmu, hadir di dalam pernikahanmu. Yesus lebih besar daripada masalah dan kesulitanmu, dan Yesus memberikan garansi bahwa Dia sanggup mengatasi persoalanmu, dan Dia memberikan tawaran. Matius 11 ayat 28 sampai 30, ini tawaran dari Tuhan Yesus karena Dia bisa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah engkau saat ini sedang berbeban berat? Engkau sedang letih lesu? Penyakitmu tidak kunjung sembuh, ekonomimu tidak kunjung membaik, makan semakin hancur, pernikahanmu sedang diambang perceraian, engkau konflik suami istri, anak-anakmu rusak, engkau putus asa. Yesus berkata, marilah kepadaku, dekatlah, datang kepada Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Jika di sini saya nyalakan sebuah lilin, dari jarak Anda yang jauh Anda tidak bisa merasakan panasnya lilin. Kalau engkau ingin merasakan panasnya lilin, datang mendekat. Oke? Jika engkau ingin merasakannya panasnya api lilin, pegang api lilin itu. Kalau makin jauh engkau tidak bisa merasakan panasnya lilin, sama juga hubungan kita. Semakin jauh hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan menyatakan mujizatnya. Ayat 29, pikulah yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Nah, ini kalimat ini yang paling suka. Jiwamu mendapat ketenangan. Karena apa? Masalahmu sudah diselesaikan Tuhan. Ekonomimu, penyakitmu, pernikahanmu sudah diselesaikan Tuhan, sehingga jiwamu dapat ketenangan. Marilah datang kepada Tuhan. Masalahmu tidak sebesar kuasa dan kasih Tuhan. Yesus ingin menolongmu, datanglah kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Sungguh ajaib Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan apapun. Di dalam hidup manusia banyak masalah dan kesulitan. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kepada jemaat-Mu, kepada umat-umat Kristen di Indonesia maupun di luar negeri yang rutin mengikuti link pengajaran khotbah-khotbah kami. Engkau sanggup mengatasi masalah apapun. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan juga masalah pernikahan atau masalah rumah tangga. Engkau bisa menyelesaikannya Tuhan. Karena itulah kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu hidup, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu dahsyat. Kami rindu agar kami lebih dekat lagi kepada Engkau, agar semua masalah kesulitan kami serahkan dengan pertolongan-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Hanya satu yang Engkau minta dari kami, mendekatlah
datanglah seperti yang engkau undang di Matius pasal 11, 28, 29, sehingga kami mendapatkan kelegaan. Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anggus Sudiono. Nah, setelah itu baru kita terima berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, saya ada bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Kepada seluruh dan simpatisan CMC GCC, dimanapun Anda berada, bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan, walaupun dunia masih dilanda COVID-19 yang berdampak secara langsung terhadap ekonomi, kesehatan, dan ruang gerak kita. 2. Semoga pelaksanaan vaksinasi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, berjalan lancar dan sesuai target. Demi kesehatan kita semua, Gembala menghimbau agar seluruh jemaat segera memanfaatkan kesempatan untuk vaksinasi. 3. Sebelum situasi dan kondisi benar-benar aman dan terkendali, ibadah, live streaming, dan pengajaran lewat Zoom tetap menjadi pilihan utama. 4. Kemungkinan bulan Juli ibadah tatap muka baru bisa dijalankan. Karena itu diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah via live streaming yang ditayangkan setiap minggu jam 10. Demikian pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahwa hari ini kami masih bisa berdoa dan beribadah melalui live streaming yang Tuhan izinkan seperti yang terjadi saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa terutama buat keamanan, kondisi, situasi kami di Indonesia. Bapak, Engkau berkati seluruh aparat negara dari Presiden, Menteri, dan semua aparat-aparat keamanan, dari ABRI, Polri, dan semuanya Tuhan Engkau pimpin, biar semuanya berjalan dalam keadaan baik Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau lah yang mengadakan segala sesuatu, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kami semua di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelaksanaan vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia. Biarlah Engkau ikut campur tangan, biar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Bapak, kami juga merindukan bahwa kami nanti setelah kondisi keadaan baik Tuhan, kami akan beribadah tatap muka, dan kami juga merindukan kami mempunyai satu tempat ibadah yang baik Tuhan. Kami rindu untuk memiliki satu gedung Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu Tuhan, biarlah kami bisa membeli atau dengan apapun juga yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat semua jemaat-jemaat dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Dengan kondisi apapun juga, dunia boleh bergoncang, dunia boleh krisis Tuhan, tapi kami ada, semuanya ada di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat semua hamba-Mu Tuhan, buat Pendeta Lilis Haryati, pemulihan pasca COVID-19, dan juga Bu Lucy dan mamanya, pemulihan pasca COVID-19 ini Tuhan, dan Bapak Aming kesembuhan dari asam lambung, Ibu Nagawati kesehatan yang Kau pelihara, dan penjualan rumah di Bogor Tuhan boleh berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu.
Kami juga serahkan Bapak Pendeta Stefanus dalam perawatan di rumah, masalah ginjal, seluruh sakit penyakit lainnya Tuhan. Tuhan Kau ikut campur tangan oleh biru-birumu, Bapak Stefanus menjadi sembuh Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan dalam pemeliharaan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa segala hal Engkau sudah menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur bahwa ibadah ini semua berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan. Namun sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu dari hamba-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Bapak Pendeta Agus Sudiono, dan saat ini kita akan akhiri. Mari terima berkat dari Tuhan. Yesus Kristus, sumber segala kuasa, mujizat, kasih akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati di dalam pekerjaan saudara. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan saudara. Dia dokter si atas segala dokter, sanggup menyembuhkanmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau pergi, Yesus akan melindungimu. Yesus, sumber penghiburan, akan hadir di tengah-tengah keluargamu, sehingga masalah kesulitan, konflik keluargamu, Yesus sanggup membantu menyelesaikan. Undanglah Yesus hadir di keluargamu saat ini sampai selama-lamanya, karena Dia besar, lebih dahsyat dari masalah kesulitanmu. Kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih menghibur, lebih menguatkan iman kita.